Oke teman-teman, seperti ini kurang lebih hasilnya dari MDS, jadi ala-ala TT Cross ya. Bagaimana proses pembuatannya, ikuti terus videonya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abidea Custom Brand. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Nah, untuk langkah awal ini saya menambahkan media peralon ya untuk di bagian dagu helm ini. Dikarenakan helm ini terlalu kecil, khususnya untuk di bagian dagu saya menambahkan peralon. Untuk ukurannya di sini saya hanya menggunakan filling saja. Dan untuk di bagian ventilas yang sudah terpasang, nantinya saya akan bongkar kembali. Nah, seperti inilah setelah fan-fannya dan spoilernya saya lepas. Nah, langkah berikutnya di sini saya membuat sketsa. Setelah itu kita aplikasikan lagi ke media peralon. Untuk jaringnya saya menggunakan besek yang sudah tidak terpakai. Nah, setelah jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, untuk bagian depan di sini saya memotongnya. Setelah itu saya sambung kembali. Nah, untuk ventilasi atas ini saya menggunakan bekas fairing motor Vixen. Kita potong mengikuti ukuran yang sudah kita bikin dari awal. Lanjut kita bikin fan bagian depan. Nah, seperti ini sketsanya. Setelah itu kita potong. Berhubung yang saya bikin tadi patah, terpaksa saya bikin ulang menggunakan peralon berwarna hitam ini ya. Untuk proses pembuatannya sama aja. Lalu kita tempel menggunakan lem Korea. Setelah itu kita dempul. Nah, seperti ini setelah kita dempul awal. Nantinya juga kita akan rapikan ya menggunakan amplas. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini penampakannya setelah kita sambung menggunakan media peralon. Yang saya tandai menggunakan spidol itu akan saya pakai peralon bekas ya, karena di sini saya membuat ala-ala KYT TT Cross seperti gundukan-gundukan di bagian pipi kiri dan pipi kanannya. Untuk membuat look di bagian atas ini saya menggunakan sapu lidi. Fungsi sapu lidi ini sebenarnya untuk patokan saat pendempulan. Nah, apabila sapu lidinya sedikit keras, teman-teman bisa bakar ya, supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, setelah terpasang kurang lebih seperti ini hasilnya. Tinggal kita dempul saja. Nah, seperti ini cara saya menandai untuk gundukan di bagian pipi kiri dan pipi kanannya, seperti video di awal yang teman-teman lihat. Oh ya, untuk sebelumnya helm ini udah saya pernah custom. Berhubung saya ingin custom ulang, maka dari itu saya hancurkan semua bagiannya ya. Dan untuk visornya saya masih mempertahankan atau saya masih menggunakan punyanya NHK RK9. Untuk visor ini sebenarnya sedikit PNP ya untuk di bagian depannya. Hanya saja untuk di bagian pinggirannya kita harus mendempulnya. Seperti biasa, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya tekan like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dan juga kesuksesan. Peralon yang nantinya akan buat bagian pipi kiri dan kanannya.
seperti ini hasilnya setelah kita pasang. Lalu kita dempul ya. Nah, setelah didempul maka seperti ini hasilnya. Untuk di bagian atasnya juga udah saya dempul ya. Sebelum ke tahap yang lain, di sini saya ukur kembali ya untuk batok helmnya. Bisa dilihat yang saya tandai menggunakan spidol. Nah, di bagian itu nantinya saya akan potong. Apabila proses pemotongannya sudah selesai, lanjut kita siapkan yaitu sapu lidi. Di sini saya akan membuat motif untuk bagian atasnya. Untuk ukurannya sendiri di sini saya hanya menggunakan filling saja. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya angkat jarinya, tekan like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan dengan video terbaru dari saya, karena dukungan Anda sangat berarti buat saya. Nah, setelah sapu lidinya terpasang, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk bagian atasnya kita dempul ya. Untuk bagian depannya di sini saya menambahkan dari peralon bekas. Nah, nantinya agar mirip seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu jangan lupa juga kita dempul lagi untuk bagian atasnya. Setelah didempul, lanjut kita amplas. Apabila proses pengamplasannya sudah selesai, kita keringkan ya. Nah, di sini gunanya kita menggunakan alat semacam bor mini ya. Nah, untuk alat ini udah saya review ya di video saya yang kemarin. Teman-teman bisa lihat. Tujuannya menggunakan alat ini akan memudahkan kita saat pengukiran ya. Nah, terutama untuk di bagian ventilasi dan di bagian sela-sela yang tidak terjangkau saat kita mengamplas. Oh ya, untuk pembuatan spoilernya ataupun pemasangannya, teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya. Untuk bagian spoilernya juga jangan lupa kita dempul ya, karena ada bagian yang tidak rapi atau tidak rata. Nah, setelah saya amplas ulang, kurang lebih seperti ini hasilnya. Di sini juga saya menambahkan lagi untuk bagian fan depannya, karena fan yang awal saya bikin itu tidak terlalu bagus ya, maka dari itu saya menambahkan lagi. Untuk bahannya sama aja seperti biasa, menggunakan peralon bekas yang saya potong mengikuti ukuran yang diinginkan. Untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai,
misalnya paralon bekas, dan juga saya menambahkan untuk sapu lidi ya, itu juga kalau sudah tidak terpakai. Lalu kita dempul untuk di bagian sela-selanya. Jangan lupa juga untuk diamplas. Setelah itu kita epoksi. Untuk caranya sama seperti di video sebelumnya. Dan untuk cara epoksi juga teman-teman mungkin sudah tahu ya, atau juga bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Apabila proses epoksinya selesai, kita diamkan hingga benar-benar kering. Apabila ada permukaan yang tidak rata, teman-teman bisa amplas kembali menggunakan ukuran 400. Kita lanjutkan lagi. Di sini saya menggunakan warna silver ya untuk warna dasarnya. Dikarenakan nantinya saya akan menggunakan dua warna, yaitu merah candy dan biru candy. Maka dari itu warna dasarnya kita harus menggunakan silver metalik. Setelah warna silvernya kering, lanjut kita menggunakan warna candy merah. Setelah itu kita siapkan ya lakban kertas kecil, kita potong-potong. Untuk potongannya teman-teman bebas ya untuk mengkreasikannya. Di sini saya mencoba bikin motif ala carbon forged. Untuk metode seperti ini banyak juga caranya. Teman-teman bisa juga menggunakan kresek ataupun ranting dan alat lainnya. Yang penting balik lagi ke kreativitas masing-masing. Nah, untuk cara penempelannya teman-teman bebas ya. Nah, kurang lebih seperti ini setelah kita tempelkan lakban kertasnya. Lanjut kita cat kembali ya menggunakan silver metalik. Apabila proses pengecatan warna silvernya sudah selesai, kita diamkan hingga benar-benar kering. Lanjut kita naik warna biru candy. Untuk prosesnya sama aja ya seperti di awal. Apabila sudah selesai, langkah berikutnya kita tempelkan kembali lakban kertasnya. Untuk menempelkannya sama aja seperti video di awal. Lanjut kita naik warna akhir, yaitu warna hitam. Apabila sudah selesai, kita diamkan hingga benar-benar kering. Nah, seperti inilah setelah kita mengecat warna hitam. Setelah itu kita lepas semua maxing tape-nya. Semua dilepas, langkah berikutnya di sini saya menambahkan logo helm atau tulisan ya. Nah, kebetulan di sini ada tulisan Red Bull. Nah, untuk caranya saya di sini menjiplak ya. Kebetulan saya juga tidak bisa membuat secara manual. Atau teman-teman lebih praktisnya bisa juga ya membeli. Nah, untuk cara menjiplaknya teman-teman ikuti saja tulisan yang ada. Karena ini tulisannya timbul, jadi mempermudah kita saat penjiplakan.
berikutnya kita tempelkan dulu ke media helmnya. Apabila sudah cukup, langkah berikutnya kita cutting ya menggunakan pisau cutter. Usahakan untuk pisau cutternya tajam. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa juga melalui WhatsApp saya. Apabila sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Setelah itu jangan lupa kita cat kembali. Apabila sudah dicat, lanjut kita lepas semua bagian maxing tape-nya. Setelah saya pasang spoilernya, untuk spoilernya di sini saya menggunakan metode pembautannya, dan di sini juga menambahkan stiker tulisan. Nanti tinggal di clear, setelah di clear kita tambahkan untuk logo helmnya. Langkah selanjutnya yaitu proses finishing, yaitu proses clear. Untuk metodenya seperti biasa ya, 30 menit jeda. Setelah itu lanjut lagi untuk tahap berikutnya. Sebelum proses pengclearan sebaiknya lap dulu ya, agar tidak ada debu yang menempel. Seperti ini setelah proses pengclearan. Mungkin karena di dalam ruangan jadi hasilnya tidak terlihat. Kita tunggu 1-2 hari supaya clear itu bisa benar-benar kering. Oke, sebelum lanjut jangan lupa kita ngopi dulu. Oke, sekarang kita tinggal bagian perakitan. Untuk langkah awal, cara merakitnya di sini saya memasang busanya dulu ya, atau styrofoamnya. Dan bagian-bagian helm ini masih orinya ya, atau masih bawaannya. Mungkin akan lebih bagus apabila kalau diganti dengan yang baru. Dikarenakan sudah dipotong, mungkin styrofoamnya sedikit agak lebih. Lanjut kita pasang di bagian pipinya. Di sini saya coba menggunakan helm Carglass, ternyata tidak bisa yang digunakan dikarenakan helm Carglass itu terlalu panjang. Maka saya pakai lagi untuk bawaannya. Dan setelah itu kita pasang list helmnya. Dan untuk list helmnya juga ternyata setelah dipasang lebih sekisaran 2 cm atau 1 sentian.
teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya pasang untuk karet di bagian visor ya. Untuk karetnya juga masih sama bawaannya. Karena listnya terlalu panjang, saya potong kembali ya. Mungkin karena efek dari pemotongan di bagian dagunya. Jadi setelah saya pasang listnya, ternyata list itu kepanjangan. Lanjut kita pasang visornya. Ada stikernya. Ternyata habis juga ya kayaknya. Ternyata logo helm KYT-nya saya kehabisan stok. Maka dari itu saya harus keluar dan membelinya. Setelah saya muter-muter ke toko stiker, logo helm KYT tidak ada, yang ada cuma INK dan NHK. Ya, saya beli INK aja lah, sama-sama produk lokal juga. Nah, seperti ini dengan segala kekurangannya, helm ala-ala KYT TT Cross. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.